Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2131-2133. Tempat ini berkabut dan berkabut. Lin Yan menatapnya dan merasakan aura yang luar biasa. Ini bukan dunia kaisar. Ini adalah aura yang melampaui kaisar kuno. Tempat ini luar biasa. Meskipun bukan tanah suci, tempat ini sangat misterius. Tidak ada satupun praktisi di Hanging Coffin City yang pernah memasukinya selama bertahun-tahun. Sekarang, dengan jatuhnya cahaya, tempat ini benar-benar dapat dibuka. Ini, Gu Chan mengikuti Lin Yan dan tiba di suatu daerah. Tempat ini sebenarnya adalah sebuah danau. Danau itu sangat dangkal, kedalamannya hanya 3 jari. Itu seperti lapisan air yang mengalir di tanah, tetapi ada titik-titik cahaya bintang di dalamnya. Lautan bintang, kata Lin Yan. Laut bintang. Hal ini mengejutkan Gu Chan, tetapi kemudian dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah ini tempat jatuhnya tanda bintang kuno? Di wilayah kekaisaran, hanya ada 20.000 tanda langit berbintang kuno. Dan ada 10.000 di antaranya yang jatuh ke Hanging Coffin City. Di sini ada 8.000 tanda kuno langit berbintang. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang menempati daerah ini akan dapat mengambil tanda kuno langit berbintang itu menjadi miliknya, dan kemudian memberikannya kepada orang-orang dari sekte atau keluarganya sendiri. Ledakan. Namun pada saat itu, muncullah sosok-sosok di dalamnya. Xing Yin datang. Di sekelilingnya, ada banyak praktisi dari wilayah langit berbintang kuno. Namun, Qi Yunru dan yang lainnya tidak berada di sisinya. Tampaknya Xing Yin tidak berniat berbagi wilayah ini dengan Qi Yunru dan yang lainnya. Aku tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini. Xing Yin menatap Lin Yan dengan sedikit terkejut dan langsung berkata. Ia menggunakan kompas dan menghabiskan banyak usaha sebelum akhirnya menemukan gunung gantung. Setelah memasuki Xuanshan, ia mengandalkan banyak harta karun kuno untuk menemukan danau tersebut. Begitu Lin Yan masuk, dia langsung menuju ke sini. Hal ini membuat keterkejutan Xing Yin langsung terungkap. Lin Yan melihat Xing Yin, wajah Gu Chan tiba-tiba berubah, lalu dia berkata. Dia ingin membawa Lin Yan pergi. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xing Yin, maka dia akan hancur total baik secara fisik maupun spiritual. Mungkinkah kau di sini untuk merebut tanda kuno langit berbintang dariku? Xing Yin melihat bahwa Lin Yan belum pergi dan tiba-tiba berteriak. Tanda kuno langit berbintang terkait dengan apakah pohon langit berbintang raksasa dapat ditemukan. Xing Yin telah mengubah tempat ini menjadi wilayahnya sendiri. Tidak seorang pun diizinkan terlibat. Bahkan Lin Yan tidak bisa melakukannya. Bertarung denganmu. Lin Yan mencibir, ini adalah alam Tiangengku. Hahaha, Lin Yan, kau benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Mendengar kata-kata seperti itu, Xing Yin tertawa. Alam Tiangengmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa para kultivator dari domain kuno langit berbintangku datang ke sini hanya untuk memperebutkan tanda langit berbintang kuno ini? Karena aku di sini, tidak akan lama lagi alam Tiangeng ini akan berubah menjadi domain kuno langit berbintang. Teriak Xing Yin. Suara ini mengejutkan semua orang. Bahkan Gu Chan pun mengerutkan kening. Lin Yan, bagaimanapun juga, kau bukan tandingan mereka. Jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Gu Chan berbicara. Xing Yin sudah marah. Jika perkelahian terjadi, Lin Yan pasti tidak akan bisa melawan. Xing Yin dapat membayangkan hasil akhirnya. Tampaknya kultivator dari benua Tianxuan di sebelahmu mengetahui kekuatan domain langit berbintang kuno kita. Tapi, bisakah kamu pergi? Xing Yin mencibir. Begitu suara ini jatuh, para kultivator di belakang Xing Yin bergerak dan segera mengepung mereka berdua. Dalam situasi ini, wajah Gu Chan sedikit berubah. Xing Yin bersikeras untuk mengambil tindakan, dan kekuatannya sangat mengerikan. Hari ini, mungkin dia benar-benar akan mati di sini. Xing Yin, aku Gu Chan dari benua Tianxuan. Aku yakin kamu pasti pernah mendengar nama ini.
Hari ini, beri aku wajah dan biarkan aku membawa Lin Yan pergi. Kata Gu Chan. Mendengar ini, Xing Yin mengerutkan kening. Gu Chan, dia pernah mendengar nama ini. Itu bukan karena bakat Gu Chan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa, tetapi karena sekte di belakangnya. Bahkan Xing Yin, yang berasal dari domain langit berbintang kuno, sedikit takut pada sekte itu. Tetapi kemudian Xing Yin mencibir, jika itu di masa lalu, mungkin aku akan memberimu sedikit wajah, tetapi sekarang, kamu hanya bisa mati. Petik 2. Niat membunuh Xing Yin ditunjukkan, dan bahkan Gu Chan pun terfokus. Sekte di belakangnya luas dan tak berujung. Sekarang, Xing Yin tidak takut. Ledakan, sebuah suara gemuruh terdengar, dan pada saat ini, para praktisi itu telah mengambil tindakan. Kekuatan Yuan dilepaskan, dengan sedikit cahaya bintang, dan datang langsung ke arah Lin Yan dan Gu Chan. Aduh, aku tidak menyangka bahwa aku akan mati di sini hari ini. Merasakan kekuatan yang datang padanya, Gu Chan menghela nafas sedikit, sayang sekali misiku belum selesai. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Lin Yan. Di matanya, ada kebencian seperti wanita. Karena kegigihan Lin Yan, dia juga mati di sini. Dan, untuk mengatakannya dengan baik, itu adalah kegigihan. Faktanya, itu hanya melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Itu hanya arogan. Aduh. Petik 2. Bahkan, pada saat kekuatannya jatuh, Gu Chan menghela napas dalam-dalam. Ini adalah kekecewaan bagi Lin Yan, dan terlebih lagi desahan bagi para kultivator manusia di alam Tiangeng. Dengan kaisar yang begitu hebat, bagaimana mungkin umat manusia menjadi kuat? Lin Yan, ini untuk memimpin umat manusia di alam Tiangeng ke tempat kehancuran abadi. Bang! Saat dia berpikir, sebuah cahaya bersinar dari tubuh Lin Yan. Itu adalah api langit. Api itu jatuh langsung dan menempel di tubuh para kultivator ini. Puff puff puff. Satu demi satu, kekuatan Yuan para kultivator ini tiba-tiba hancur, dan tubuh mereka tidak dapat melawan dan langsung berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Gu Chan lagi. Dia tercengang. Dia tahu betapa kuatnya Lin Yan, Kaisar Agung ras manusia, dan bahkan mengaku telah membunuh Kaisar kuno ras manusia. Tetapi Gu Chan, Xing Yin dan praktisi lainnya mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa di alam Tiangeng ini di mana energi spiritual langit dan bumi belum benar-benar mencapai tingkat tertentu, kekuatan Kaisar kuno itu tidak sekuat itu setelah mereka menutup retakan beberapa kali. Mungkin, kekuatan spiritual Kaisar kuno itu menghilang dan sulit untuk dipulihkan, dan kekuatan mereka hanya setara dengan puncak Kaisar Agung. Lin Yan bisa membunuh mereka, jadi apa? Xing Yin dan yang lainnya tidak takut pada seorang kultivator puncak Kaisar Agung dari ras manusia. Tetapi sekarang, begitu banyak kultivator di domain kuno langit berbintang musnah dalam sekejap mata, yang membuat Xing Yin dan Gu Chan terkejut. Api surgawi. Petik 2. Menatap Lin Yan, mereka bahkan lebih terdiam. Mereka baru berada di sini dalam waktu yang singkat dan hanya mengetahui wilayah kekuasaan Lin Yan, tetapi mereka belum memeriksa secara rinci seberapa kuat Lin Yan. Sekarang melihat api surgawi ini, mata Xing Yin memancarkan keserakahan. Tidak heran kamu mampu membunuh Kaisar kuno, ternyata kamu mengandalkan api surgawi ini. Kata Xing Yin, bisa mendapatkan seberkas api surgawi adalah kesempatan yang sangat bagus. Hari ini, aku akan menekanmu dan menghilangkan seberkas api surgawi ini dari tubuhmu, Lin Yan. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan memberiku kejutan sebesar itu. Kata Xing Yin. Merebut api langit. Senyuman tiba-tiba terbentuk di sudut mulut Lin Yan, tetapi bagi Gu Chan, senyuman ini jelas bercampur dengan rasa sarkasme yang kuat. Apakah kamu layak? Lin Yan kemudian berbicara. Ledakan. Begitu kata-kata itu terucap, energi kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Xing Yin. Aura semacam ini tiba-tiba membuat sekelilingnya bergetar. Xing Yin adalah seorang jenius di domain langit berbintang kuno. Dia mungkin tidak sekuat para jenius lainnya di domain langit berbintang kuno, tetapi latar belakangnya luar biasa. Oleh karena itu,
Hampir semua kultivator di seluruh wilayah langit berbintang kuno merasa kagum padanya. Akan tetapi, ketika dia datang ke alam Tiangeng hari ini, benar-benar ada manusia yang berbicara kepadanya seperti ini. Ras manusia di alam Tiangeng semuanya sampah. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Xing Yin membuka mulutnya, dan kemudian Yuan Li melonjak lebih tinggi lagi. Adapun Gu Chan, dia sangat terkejut. Sebelumnya, dia hanya mendengar sedikit tentang Lin Yan dari banyak praktisi. Namun melihat berarti percaya. Orang ini memang sombong. Arogansi yang ekstrim. Ledakan. Sebelum Gu Chan sempat berbicara lagi, kekuatan Lin Yan meledak. Kau seharusnya tidak datang ke domain langit berbintang kuno. Saat kau melangkah ke tempat ini dan menyerang ras manusiaku, itu berarti kematianmu. Hahaha, Lin Yan, menurutmu siapa dirimu, pelindung ras manusia di alam Tiangeng? Xing Yin mencibir. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya menyembul dari tinjunya. Dalam cahaya ini, sebuah rune terkondensasi. Yuan Li berubah menjadi jimat. Lin Yan memusatkan pikirannya. Di alam Tiangeng ini, sebagian besar rune adalah kekuatan jiwa yang terkondensasi. Energi spiritual juga dapat dipadatkan, tetapi membutuhkan bakat yang sangat kuat. Bahkan Lin Yan merasakan misteri kondensasi Yuan Li ini. Namun, dengan bantuan mata kaisar dan teknik pertarungan surgawi, Lin Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun rune ini misterius, semua rune di dunia memiliki tujuan yang sama dan, dalam analisis akhir, semuanya berevolusi dari hukum langit dan bumi. Hal ini berlaku baik itu kekuatan spiritual maupun kekuatan unsur. Ledakan. Oleh karena itu, Lin Yan tiba-tiba bergerak dan menunjuk. Kekuatan jari ini seperti bintang jatuh, berubah menjadi kekuatan dahsyat dan menghantam rune itu dengan keras. Patah. Dalam sekejap, rune itu hancur berkeping-keping, dan kemudian rune milik Xing Yin hancur total. Xing Yin terkejut dan pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka kalau rune sekuat itu miliknya bisa dipatahkan oleh Lin Yan seorang diri. Bunuh. Xing Yin tahu bahwa dia telah meremehkan pria di depannya. Kemudian niat membunuhnya menyebar bersamaan dengan meledaknya Yuan Li-nya. Pada saat ini, ada ekspresi dingin di sudut mulutnya. Berdengung. Lalu, langit berbintang muncul. Di langit berbintang, ada titik-titik cahaya, yang semuanya adalah bintang. Kemudian bintang-bintang itu jatuh langsung dan datang ke arah Lin Yan untuk membunuhnya. Bintang berubah menjadi segalanya. Ini bukan seni bela diri, tapi sihir. Itu adalah keajaiban yang amat mendalam di langit berbintang kuno. Melihat ini, bahkan Gu Chan tampak serius. Di langit berbintang kuno, hanya mereka yang memiliki status luar biasa yang dapat berlatih. Jika dipraktikkan, cahaya bintang dapat mengubah segalanya. Keajaiban semacam ini tidak dapat dihentikan. Lin Yan memusatkan pikirannya, dan seberkas cahaya melintas di benaknya. Sepertinya dia telah melihat keajaiban ini dengan matanya sendiri. Hanya rata-rata. Namun, Lin Yan tidak melanjutkan pikirannya, dia segera mengembunkan kekuatan yang menentang surga itu menjadi kepalan tangan, lalu meninjunya. Kekuatan semacam ini dapat menghancurkan segalanya. Tak peduli rintangan apapun yang ada di depan, semuanya akan hancur. Potong. Ketika beberapa sinar cahaya bintang pecah, Xing Yin tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap, bintang-bintang di langit langsung berjatuhan. Di dalamnya ada bintang-bintang yang berubah menjadi anak panah dan melesat keluar. Ada juga bintang yang dipotong oleh pedang. Hancurkan. Saat berikutnya setelah suara Xing Yin jatuh, bintang-bintang berubah menjadi kilat, api, badai, dan sebagainya, dan semuanya jatuh. Keajaiban mengubah bintang menjadi segala sesuatu sangat kuat, tetapi meskipun Xing Yin telah berlatih selama bertahun-tahun, ia tetap hanya dapat berubah menjadi 100 jenis objek. Namun, 100 benda ini tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki bentuk. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Gu Chan pun menghela nafas. Hancurkan. Lin Yan masih mengucapkan satu kata. Lalu pukulan itu dilayangkan lagi.
Ribuan bayangan tinju muncul di atas tinju itu. Bang bang bang. Setiap pukulan menghancurkan sebuah kekuatan. 100 jenis kekuatan tidak cukup untuk menghancurkan Lin Yan. Setelah menghancurkan semua kekuatan ini, Lin Yan masih memiliki 9.900 bayangan tinju. Ledakan. Di bawah kendali Lin Yan, semua bayangan tinju ini melesat ke langit berbintang. Terdengar suara gemuruh dan langit berbintang pun hancur. Ini, Gu Chan yang berdiri di samping benar-benar tercengang. Mungkinkah kaisar kuno yang dibunuh oleh Lin Yan adalah orang yang benar-benar memiliki kekuatan kaisar kuno? Gu Chan berbicara pada saat ini. Namun kini, bukan hanya Gu Chan yang membayangkan hal ini, bahkan Xing Yin pun merasakan hal yang sama. Di mata mereka, Lin Yan hampir merupakan kultivator terkuat yang muncul di alam Tiangeng di era ini. Namun mereka mengabaikannya. Sekarang, mereka menyadari bahwa mereka salah, sangat salah. Hancurkan, teriak Xing Yin, dan seketika, niat membunuh yang kuat dilepaskan dari penghalang di atas langit. Lin Yan, tahukah kamu apa ini? Ini adalah formasi pembunuh abadi. Kata Xing Yin sambil menatap Lin Yan. Memangnya kenapa kalau kamu kuat? Bahkan jika kamu lebih kuat dari kaisar kuno, kamu tetap tidak bisa lolos dari formasi pembunuh abadi ini. Meskipun hanya ada satu sudut dari formasi ini, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Saat suara itu jatuh, niat membunuh di dalam penghalang itu mengembun dan jatuh langsung ke arah Lin Yan. Gu Chan bergerak saat ini dan datang di depan Lin Yan. Lin Yan, aku menghormatimu karena tidak meninggalkan umat manusia dan tetap tinggal sebelum bencana datang, tetapi ini adalah Eternal Killing Array. Aku punya misi, dan aku harus menyelesaikannya, jadi, biarkan aku memikul Eternal Killing Array ini untukmu. Jika kau punya kesempatan, pergilah. Kata Gu Chan. Pada saat ini, Lin Yan menatap orang di depannya dengan serius untuk pertama kalinya. Anda hanya punya satu kehidupan. Semua orang sangat menghargainya. Dan Gu Chan benar-benar ingin mati demi dirinya sendiri. Hal ini juga membuat Lin Yan penasaran tentang kekuatan apa yang ada di baliknya. Dan misinya lebih penting dari hidupnya. Sekteku juga untuk umat manusia. Namun, itu bukan hanya untuk umat manusia di benua Tianxuan, tetapi juga untuk umat manusia di alam manapun antara langit dan bumi. Meskipun aku tidak tahu mengapa sekteku meminta kami untuk datang ke sini, yang terbaik adalah melindungi harapan umat manusia. Namun, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu, aku berharap untuk membawamu pergi. Kau adalah harapan umat manusia, kata Gu Chan. Namun, saat itu juga, dia merasakan niat membunuhnya mulai memudar, dan segera berkata, selanjutnya, saya khawatir tidak ada waktu untuk mengatakan lebih banyak lagi, pokoknya. Lin Yan, hidupmu lebih berharga daripada hidupku, kamu harus memimpin umat manusia di seluruh alam Tiangeng. Gu Chan memusatkan pikirannya, tampak seperti dia siap mati dengan gagah berani. Ledakan. Akan tetapi, saat formasi pembunuh itu belum runtuh, Lin Yan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan benar-benar menghantam Gu Chan ke samping. Tapi kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh Gu Chan. Oleh karena itu, di bawah kekuatan semacam ini, Gu Chan tidak terluka sama sekali. Lin Yan. Gu Chan berbicara. Dia bisa mati, tapi Lin Yan tidak bisa. Pada saat ini, Lin Yan benar-benar ingin mati demi dirinya sendiri. Jangan khawatir, tidak seorang pun dari kalian bisa lolos, kalian semua akan mati. Kata Xing Yin. Namun, Lin Yan mencibir, kaulah yang akan mati. Sekarang di wilayah kekaisaran luar, tidak ada yang tahu seperti apa situasi umat manusia. Lin Yan sangat khawatir dan tentu saja tidak punya waktu untuk bersaing dengan Xing Yin di sini. Tiba-tiba dia berteriak, dan sebuah rune muncul dalam sekejap. Inilah jimat Tiangeng. Saat rune ini muncul, ia dapat mengendalikan situasi keseluruhan dunia di sini. Meskipun area ini tercakup, situasi keseluruhan dunia di area ini tidak dikendalikan oleh Xing Yin, tetapi oleh Lin Yan. Dengungan dengung-dengung. Setelah itu, rune mulai bersinar dan kemudian berkumpul membentuk suatu formasi.
Formasi ini dipadatkan terlebih dahulu oleh Lin Yan dan sesepuh tertinggi Sekte Pembunuh Darah. Munculnya formasi itu melepaskan niat membunuh kuno. Kalau begitu, bergegaslah menuju kekuatan itu. Lin Yan tahu terlalu banyak tentang formasi pembunuhan abadi. Formasi pembunuhan di hadapan kita hanya dapat digambarkan sebagai sangat kasar. Meski niat membunuhnya mengejutkan, ia tidak memiliki kekuatan nyata. Dengan formasi Lin Yan, ditambah dengan kekuatan langit dan bumi yang dikendalikannya dan jimat Tiangen ini, dia dapat menghancurkannya tanpa menggunakan kekuatan api surgawi dan hukum langit dan bumi. Inilah kekuatan Lin Yan. Patah. Niat membunuh hancur dan hilang seketika. Itu adalah aura yang amat menakjubkan, menderu ke arahku. Namun surut dalam sekejap bagaikan air pasang. Hal ini membuat Gu Chan menatap Lin Yan dengan heran. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang terjadi di depan matanya. Dia tahu kengerian formasi pembunuhan abadi dan baru saja mati demi Lin Yan. Namun Lin Yan, sebenarnya menolak. Bahkan, itu rusak. Bagaimana ini mungkin? Legenda mengatakan bahwa formasi pembunuhan abadi ini diturunkan dari sekte di belakang Gu Chan. Sulit untuk mengetahui siapa yang menciptakan formasi ini. Akan tetapi, buku-buku kuno benua Tianxuan menelusuri semua ini kembali ke sekte di balik Gu Chan kuno. Namun, pernah ada seorang pria kuat di Starry Sky Ancient Domain yang bergabung dengan sekte di belakang Gu Chan. Sekte Tianxuan. Setelah mempelajari sedikit tentang formasi pembunuhan abadi ini, dia pergi. Setelah itu, dia membuat nama besar bagi dirinya sendiri di langit berbintang kuno, dan bahkan mendirikan sebuah sekte dan keluarga, yang menyebar dan memungkinkan sudut formasi pembunuhan abadi ini diwariskan. Meski hanya sebuah sudut, itu sangat menakutkan. Formasi ini dikatakan sebagai salah satu formasi terkuat di dunia. Tidak seorang pun dapat memecahkannya. Sekarang, Lin Yan rusak. Lagi pula, dia menghancurkan formasi itu dengan mudah. Xing Yin juga tercengang. Ini hampir menjadi kekuatan terbesarnya. Dengan formasi ini, dia menjadi tak terkalahkan. Siapapun yang datang bisa dibunuh. Tapi sekarang, formasi ini tidak memiliki niat membunuh terhadap Lin Yan. Kamu, pada saat ini, Xing Yin benar-benar ketakutan. Secercah rasa takut muncul di kedalaman matanya. Xing Yin sangat meremehkan alam Tiangeng. Tetapi sekarang, dia hanya ingin pergi. Lin Yan, kami meremehkanmu, tetapi kamu hanya bisa. Kau terjebak di sini. Kami akan datang dan membunuhmu setelah kami menyelesaikan masalah di wilayah kekaisaran. Xing Yin berkata bahwa dia akan pergi. Bas, cahaya itu menyala, dan jatuh ke arah Xing Yin dari dalam penghalang. Jika cahaya ini jatuh pada Xing Yin, itu akan dapat membawanya pergi. Dengan penghalang di sini, Xing Yin akan menjadi tak terkalahkan. Namun Lin Yan mencibir, dan langsung berubah menjadi kegelapan. Lin Yan pernah menyadari hukum dunia gelap di neraka 9 meter. Sekarang setelah hukum ini keluar, tidak ada cahaya yang bisa bersinar. Ini membuat ekspresi Xing Yin berubah lagi. Lin Yan segera bergegas ke sisi Xing Yin. Kamu benar-benar memaksaku sampai ke titik ini. Xing Yin berteriak dengan marah, lalu menggunakan harta karun itu. Ada jejak napas pantai seberang di dalam harta karun itu. Itu hanya jejak. Apa yang ada di tangannya bukanlah harta karun pantai seberang, atau senjata pantai seberang, tetapi napas pantai seberang yang ditinggalkan di atas batu oleh orang kuat dari pantai seberang. Terlebih lagi, batu ini pecah dan terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Xing Yin hanya memegang sepotong kecil. Dengungan. Namun meski begitu, napasnya sangat besar dan langsung menyerbu ke arah Lin Yan. Dengungan. Lin Yan langsung mengeluarkan pedang Tianxuan. Pola kuno dilepaskan pada pedang itu. Lin Yan tiba-tiba berteriak dan menggunakan teknik pedang ilahi Tianxuan. Dengungan. Di antara langit dan bumi, guntur dan kilat bergema, dan badai menderu, seperti raungan. Itu juga bercampur dengan aura kehancuran dan pembunuhan. Ci. Kemudian, pedang itu diayunkan ke bawah oleh Lin Yan. Bang! Cahaya di badan pedang meledak langsung,
membawa energi pedang yang kuat, dan kemudian jatuh, membombardir potongan batu kecil itu dengan ganas. Retak. Batu itu hancur seketika. Aura pantai lain di dalamnya tidak dapat dipatahkan, tetapi menghilang antara langit dan bumi. Aura pantai lain bukanlah sesuatu yang dapat dihancurkan Lin Yan sekarang. Namun, meskipun batu itu berharga, setelah kehilangan aura pantai lain, ia tidak dapat menahan kekuatan pedang Lin Yan. Wow, pada saat ini, kekuatan pada pedang itu masih belum hilang, dan jatuh lagi. Engah. Pedang itu sepenuhnya jatuh di tubuh Xingyin. Ini membuat wajah Xingyin berubah seketika, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang dengan gila-gilaan. Yuanli kembali ke langit dan bumi. Kau, Xingyin mulai berbicara, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia sudah mati. Benar-benar mati. Lin Yan membunuh kultivator ini, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia mengembalikan pedang Tianxuan ke dalam Wuji Xuanyu.